Baik, saya mulai recording ya, teman-teman. Saya recording ini. Ada Mas Siswanto, seorang dosen muda dari sebuah universitas di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Beliau adalah dosen ya, pendidikan. Nanti beliau akan cerita sendiri dan materi apa yang akan disampaikan juga akan diceritakan. Terus juga ada kakak saya ini dari Sumatera Utara, ada Kak Revi yang telah bersedia menjadi pemateri kita hari ini. Beliau juga seorang tutor, dosen, sekaligus guru. Ya, nanti akan cerita juga tentang aktivitasnya sehari-hari. Kemudian ada Mas Hasim, Gus Hasim, ini dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur, beliau ini seorang guru, kepala sekolah, dengar-dengar sih udah PPG kalau nggak salah, kepala sekolah S1-nya S1 pendidikan. Ya. Nanti juga akan cerita. Yang keempat itu ada Kak Ica. Kak Ica ini guru berkebutuhan khusus. Guru berkebutuhan khusus di Sumatera Utara. Punya lembaga, punya yayasan, nanti dia juga akan bercerita tentang aktivitasnya dan tentang tema yang akan di-share hari ini. Baik, di antara keempat itu saya minta Kang Sis hadir, Kang Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk materi kita yang pertama itu akan disampaikan oleh Mas Siswanto. Mas Siswanto ini dosen ya, dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Nah, beliau akan menyampaikan materinya sesuai dengan apa yang ada di ini di gambar yang telah kita share. Kita punya waktu sampai jam 12. Sampai jam 12 masing-masing pembicara itu 15 sampai 20 menit. Nanti tanya jawab akan kita adakan setelah semua pembicara itu menyampaikan materinya. Boleh menggunakan video call, artinya boleh menggunakan video Zoom untuk bertanya, boleh juga di grup chat ya. Teman-teman bisa nulis di grup chat, kalau kesulitan dengan video bisa di sana. Nanti kita rekap dan kita bacakan untuk dijawab oleh para pemateri. Baik, untuk memperlancar proses presentasi, kami persilakan pembicara pertama, Kang Siswanto, untuk memaparkan materinya. Silakan, 15 menit sampai 20 menit, Kang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Coach Asari beserta rekan-rekan coach lainnya, dan tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini masih terlihat tetap semangat. Saya kira sebagai pendidik, dan saya yakin bahwa pengalaman Bapak Ibu sekalian yang ada di sini lebih banyak daripada pengalaman yang saya alami selama ini. Maka dari itu mohon izin, saat ini saya bukan ingin menyampaikan materi, tapi hanya sekedar sharing saja. Barangkali kita berbagi pengalaman, Bapak Ibu sekalian punya pengalaman apa, nanti kita sharing bagaimana menghadapi masalah apa, kita carikan solusinya bersama. Izinkan saya coach untuk menyampaikan share screen materi yang akan saya silakan. sampaikan. Sudah tampil belum ya? Sudah terlihat ya teman-teman ya, screen-nya ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian.
bahwa nama saya Siswanto, usia berarti masih 29 tahun ya. Pendidikan formal S1 di STAI Dr. Kaiser Mutakin Purwakarta, prodi Pendidikan Agama Islam, S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, prodi Komunikasi Penyiaran Islam, S3 lagi nyari beasiswa aja. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian ya. Moto hidup, hiduplah saat mati, jangan mati saat hidup. Pekerjaan saat ini saya mengajar sebagai dosen psikologi agama di semester 6 di STAI Mutakin Purwakarta dan juga ilmu komunikasi. Dan tidak jarang juga banyak menangani orang-orang yang memiliki gangguan pemikiran, barangkali lebih tepatnya menterapi seorang yang fobia, yang psikosomatis, yang skizofrenia juga pernah, dan lain-lain. Itu sekilas mengenai biografi saya. Mudah-mudahan setelah kenal bisa menjadi sayang kesananya, tak kenal kata sayang. Ini nomor WA saya aktif, dan medsos, Instagram, Facebook, dan jangan lupa YouTube-nya ya di subscribe. Kita langsung ke diskusi saja, bahwa saya ingin berangkat dari bagaimana Profesor Ahmad Tafsir menyatakan bahwa guru bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik dari segi potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik. Saya yakin bahwa ibu bapak sekalian sudah tidak asing mengenai pernyataan ini, bagaimana potensi peserta didik itu bukan hanya sekedar potensi kognitifnya saja, bukan hanya sekedar kecerdasan IQ-nya saja. Maka di kurikulum saat ini kan di rapot itu ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan saya tidak ingin masuk ke memperdalam persoalan itu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang itu. Yang perlu kita diskusikan adalah, tentu kita sadar setiap peserta didik itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang kadang-kadang pendiam, kadang-kadang periang, ada yang galak, ada yang suka manja. Nah, maka dari itu perlakuan terhadap peserta didik itu perlu disesuaikan berdasarkan kepribadian dari peserta didik. Tidak bisa kita samakan bagaimana memperlakukan siswa atau peserta didik yang periang dan pendiam. Tentu ada skill khusus atau ada perlakuan khusus yang perlu kita lakukan untuk menanggapi persoalan yang terjadi pada peserta didik tertentu. Jika kita dalami, mohon izin untuk menyampaikan satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat familiar dengan hadis ini, bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, memiliki potensi. Jadi tidak ada siswa yang bodoh sesungguhnya. Jadi pernyataan siswa pintar, ada siswa bodoh, itu saya kira tidak ada. Tidak ada yang siswa yang bodoh. Yang ada guru, yang ada kita tidak mengetahui letak kecerdasan siswa itu. Maka dari itu kita perlu memperdalam bagaimana potensi peserta didik satu-satunya. Yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Namun sebelum kita menilai bagaimana kepribadian peserta didik, tentu kita selaku guru perlu menilai dulu kepribadian diri kita sendiri. Tipe kepribadian seperti apa kita? Ini penting untuk mengetahui potensi kita juga. Saya menggunakan model DISC, DISC. Mohon maaf, voice-nya mati, Pak. Kang Siswanto, voice-nya off tuh. Kang Sis? Oke, tes. Sorry. Ya.
ini hostnya jahil ini. Nggak. Jangan dicabut dong kabel audionya. Nggak kedengeran Siap. kita. Oke, lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Jadi sebelum kita menilai kepribadian peserta didik, tentu kita harus kadang-kadang juga kita tidak kenal sebagai guru bagaimana potensi kita. Maka kita perlu tahu juga. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, saya tidak ingin mendalami bagaimana kepribadian guru, tapi lebih kepada bagaimana kepribadian siswa. Nah, jika kita lihat layar di depan kita, itu dominance, influence, steadiness, dan compliance. Ada yang itu biasanya orangnya optimis. Nanti kita diskusikan lebih dalam lagi. Yang influence itu biasanya periang, yang steadiness ini biasanya juga datar, lempeng, pendiam biasanya juga. Compliant ini orangnya serius. Nah, kita termasuk yang mana? Kalau dilihat dari bagan sederhana ini, seorang guru, kita sebagai seorang guru, apakah kita termasuk DISC? Lanjut ke kepribadian siswa. Bagaimana kita memperlakukan siswa yang dominans? Bagaimana kita memperlakukan siswa yang influence, compliant, dan steadiness? Yang pertama adalah bagaimana kita memperlakukan siswa yang dominans. Nah, untuk tipe yang ini, Bapak Ibu sekalian, kita mesti menggunakan kata-kata yang to the point. Kita harus menggunakan kata-kata yang to the point bagi siswa yang terlihat dominans. Nah, bagaimana sebelum dilanjut gini, bagaimana kita mengetahui siswa itu kepribadiannya seperti apa? Yang pertama biasanya lambat laun karena seiring berjalannya waktu kita sering berinteraksi dengan siswa, kita bisa menentukan masing-masing kepribadian siswa. Meskipun ada tes khusus tentang kepribadian ini. Nah, kita lanjut bahwa untuk menangani atau memperlakukan siswa yang dominans, kita mesti menggunakan kata-kata yang to the point, langsung pada intinya. Siswa yang dominans tidak suka yang bertele-tele. Berbicara dengan mereka mesti langsung ke pokok pembicaraan. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa yang semacam ini, Bapak Ibu, bahasa tubuh kita harus tegas. Jangan mencela-mencela, atau jangan cengengesan. Pasti harus tegas. Yang terpenting adalah bahasa tubuh. Wajah mesti terlihat ekspresif dalam hal perilaku untuk membuatnya senang dan nyaman. Siswa dominans biasanya juga senang memimpin, maka harus diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas orang atau siswa yang dominans ini. Dia sangat senang ketika dia terlihat menonjol dari yang lain. Nah, saya kira kita menemukan ya siswa seperti itu. Ada yang terlihat ingin menonjol, ada yang terlihat pendiam. Saya kira dari sini juga Bapak Ibu sudah sangat memahami itu di lapangan atau di kelas. Ini untuk menangani siswa yang dominan. Selanjutnya yang influence. Nah, siswa influence ini tipenya suka popularitas. Dia pandai bergaul juga, ekspresif. Siswa influence senang mendengar pujian. Kamu pinter, kamu hari ini terlihat cantik, kamu hari ini terlihat rapi. Pokoknya dia senang sekali mendengar pujian. Bahasa yang digunakan kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang bersahabat juga. Agar nyambung dengan kita, guru mesti ekspresif saat berinteraksi. Bagaimana guru ekspresif? Saya kira Bapak Ibu sekalian pun sudah mempraktikkan itu. Nah, mereka nyaman sekali dengan body contact, Bu, Bapak. Jadi dengan salaman, dengan menepuk pundak, ini mereka sangat merasa nyaman. Pundaknya ditepuk atau diusap-usap itu, disayang-sayang. Ini mereka sangat nyaman, orang yang influence ini. Jadi guru harus banyak mendengar jika bersama siswa yang tipe kepribadian influence. Karena mereka cenderung banyak berbicara, Bu. Cerewet. Dia senang pujian, dia cerewet. Harus banyak-banyak kita mendengar siswa yang semacam ini. Dengan begini, mereka akan cepat merasa nyaman dengan kita.
Kemudian siswa yang steadiness, siswa ini cenderung lebih kalem. Ini bertolak belakang dengan yang dominance. Siswa ini lebih pendiam, dia juga pandai bergaul, hanya kebanyakan dia pendiam saja. Pada saat bersama itu dia lebih senang diam saja. Siswa steadiness justru nyaman jika diajak basa-basi. Berbeda dengan dominance tadi tidak suka basa-basi, siswa ini lebih senang basa-basi. Kata-kata kita mesti lembut dan tidak berlebihan. Tipe siswa steadiness akan suka dengan bahasa tubuh yang santai dan tenang. Jadi kalau berjabat tangan atau menepuk-nepuk pelan saja, nggak perlu terlalu keras, nggak perlu terlalu erat. Agar mereka merasa nyaman, kita mesti bersikap biasa-biasa saja, tidak lebay, tidak norak, dan kalem-kalem saja. Karena tipe steadiness ini orangnya santai atau santuy kalau bahasa sekarang. Jadi orangnya pendiam, dan kita pasti menemukan siswa berkepribadian semacam ini. Yang terakhir adalah siswa compliance. Siswa ini tipenya suka menganalisis, suka menganalisa. Cenderung juga taat kepada aturan. Dia pingin sesuatu hal itu jelas sesuai dengan aturan. Berbicara dengan tipe compliance, mesti dengan kata-kata yang jujur dan apa adanya, nggak mengada-ngada. Jangan sampai guru itu ketika melakukan kebohongan bisa diketahui sama siswa yang semacam ini. Ketika ketahuan, sudah siswa ini sangat merasa tidak nyaman ke depannya. Hindari body contact dengan orang compliance. Jadi dia nggak senang sebetulnya dipegang-pegang atau ditepuk-tepuk, nggak senang. Memuji pekerjaan adalah cara yang baik untuk membuatnya nyaman dengan kita. Menepati janji dan menunjukkan komitmen tidak kalah penting. Untuk siswa yang komplain ini, dia senang sebetulnya ketika ada komitmen, ada perjanjian. Ditegasin saja, diberikan aturan saja, dia sudah senang. Dia senangnya mentaati aturan. Nah, dari keempat kepribadian ini, pasti di kelas kita menemukan semacam ini, Bu. Dan sayangnya kadang-kadang kita memperlakukannya sama semua. Jadi kita selalu membanding-bandingkan. Tuh lihat si Anu, tuh lihat si itu saja. Padahal masing-masing kepribadian siswa ini berbeda. Dan model kepribadian ini juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Bu, ya. Dalam pekerjaan atau di anak-anak kita di rumah juga akan berbeda kepribadiannya. Dan perlakuannya pun akan berbeda. Dan ini sangat bermanfaat saya kira untuk diimplementasikan dalam berbagai bidang. Khususnya sekarang di bidang pendidikan di kelas. Tapi saya kira juga Bapak Ibu sudah ada yang melakukan ini, bahwa untuk memperlakukan siswa yang tipenya dominan seperti apa, tipenya yang pendiam seperti apa, yang periang seperti apa, saya yakin Bapak Ibu berkenan untuk berbagi pengalamannya di forum ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan siswa. Kita mampu menyesuaikan kata-kata kita, bahasa tubuh, sikap kita, sehingga membuat siswa kita itu nyaman terhadap kita. Bukan takut, ya. Takut dalam perspektif benar-benar takut. Kalau takut dalam perspektif berwibawa nggak apa-apa. Jadi siswa itu sangat merasa tidak nyaman dengan kita. Kehadiran kita di kelas itu tidak diharapkan. Dan ketidakhadirannya sangat senang. Ibu hari ini tidak hadir, asik. Nah, ini berarti ada kesalahan. Ketika siswa senang kita tidak hadir, berarti ada hal yang salah. Ketika kita tidak hadir, siswa merasa sedih, berarti kita sederhananya kita berhasil untuk membuat siswa kita nyaman saat bersama kita. Ketika siswa sudah nyaman, sudah nyambung dengan guru, maka kita bisa mengarahkan siswa untuk menjadi seperti yang apa kita harapkan. Ini dalam istilah NLP ini pacing leading. Sebelum kita melead, sebelum kita mengarahkan, sebelum kita mengatur siswa, kita harus membuat siswa itu di pacing dulu.
kita masuk ke dunianya dulu. Dan ini saya yakin juga udah Bapak Ibu lakukan. Misalnya menghadapi siswa TK, kita harus benar-benar berlagas seperti anak seusia TK ketika berhadapan dengan siswa SD, SMP, dan SMA. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selain daripada model yang saya sampaikan ini, selain dari pemahaman yang saya sampaikan, pasti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih daripada yang saya sampaikan. Ini hanya sedikit saja mengenai bagaimana menghadapi kepribadian siswa yang berbeda-beda. Itu saja, terima kasih Coach atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kang Siswanto yang telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana menjadi guru yang baik. Be a good teacher. Tadi judul presentasinya itu ya. Dan teman-teman semuanya, ya betul. Apa yang dikatakan oleh Kang Siswanto bahwa kita dalam mengelola kelas, tindakan kelas mesti paham betul siapa yang kita kelola, bukan kelasnya, bukan hanya kelasnya saja, tapi orang yang ada di dalam kelasnya. Ketika kita memahami orang yang ada di dalam kelas, maka kita akan sangat paham bagaimana cara mengelolanya. Baik, terima kasih Mas Siswanto, Kang Siswanto, Mas. Apa? Kang Siswanto yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi kita yang kedua, hal-hal yang kaitannya sama teknis, nanti materi apa segala macam akan diumumkan di grup ya, akan diumumkan di grup oleh admin. Nanti ada yang menginformasikan. Kemudian untuk kesempatan yang kedua, kita akan menyimak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Kak Revi. Beliau sebagai seorang tutor, ya, guru di sebuah kabupaten di Sumatera Utara, tutor, dosen juga gitu. Baru selesai sidang S2-nya. Keren nih. Langsung setelah sidang S2 di sini suruh presentasi sama saya. Baik, untuk memperlancar presentasi kita, saya berikan waktu kepada Kak Revi untuk memaparkan apa yang menjadi temanya hari ini. Silakan Kak Revi. Oke, terima kasih Coach Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung di acara kita pagi ini, NLP for Teacher. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Ashari yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di pagi hari ini sesuai dengan sedikit kemampuan saya. Saya lebih enak kalau kita sebut dengan sharing gitu. Izin Coach, boleh saya share screenshot? Silakan Kak Revi. Baiklah teman-teman, yang pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pagi yang di sini lumayan sangat cerah, Coach, sangat cerah sekali. Kita bisa berkumpul di acara kita ini NLP for Teacher gitu. Perkenalkan buat teman-teman semua, nama saya Revi Hervita Suryani Nasution, sarjana pendidikan anak usia dini, yang alhamdulillah memang baru menyelesaikan minggu yang lalu untuk master pendidikan anak usia dini juga. Kemudian saya juga ada beberapa gelar akademik yang bukan kebetulan, yang saya dapatkan itu ilmu dari Coach Ashari yang memang sudah
sharing banyak sekali ilmu bagi kamu yang ikut pada saat itu dengan kondisi kita masuk ke pada saat itu apa ya coach ya kita masuk mau dalam kondisi Indonesia akan lockdown gitu. Jadi kami rada-rada jantungan saat itu nyari ilmu itu, tapi alhamdulillah terselesaikan gitu. Profesi saya sehari-hari adalah saya seorang guru TK. Saya juga praktisi di bidang PAUD. Saya juga tutor dan kemudian dosen di Universitas Terbuka. Sering juga diundang oleh teman-teman di bidang PAUD untuk sebagai trainer. Kemudian saya juga bergerak di bidang motivator. Jadi bagi teman-teman yang butuh motivasi, nanti boleh kontak saya gitu di WA, kemudian di mungkin Instagram dan mungkin FB saya atas nama Revina Sution. Kalau moto hidup saya adalah sebaik-baik manusia adalah yang berguna buat orang lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya belajar hidup itu belajar dari berbagai pengalaman hidup yang saya alami. Ternyata saya menemukan gitu, bukan harta sebetulnya yang membuat kita bangga di dunia ini, tapi apa? Ketika kamu bisa berguna buat orang lain. Itu yang saya temukan teman-teman. Jadi mungkin sekedar itu. Ya satu lagi, saya juga asesor di bidang PAUD. Asesor ban di bidang PAUD. Jadi buat teman-teman yang ingin nanti ada pertanyaan tentang akreditasi, insya Allah saya siap akan membantu teman-teman semuanya. Oke, materi saya adalah be a professional teacher. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, materi Halo, Kak Revi, ya? Revi, halo, loh. Oke. Halo? Ya, ya. Bisa ya? Oke. Sinyal ya. Oke, sinyalnya mungkin, maaf teman-teman. Oke. Oke, Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas be a professional teacher gitu. Saya memasukkan konsep NLP yang baru saya dapatkan dari Coach Ashari bersama teman-teman saya di bulan 3 semalam gitu. Saya mencoba memasukkan konsep NLP dalam materi hari ini gitu, yaitu 5W1H. Saya yakin teman-teman yang lain sudah tahu apa itu 5W1H, what, where, when, who, why, dan how gitu. Untuk yang pertama, what gitu. Apa sih yang dimaksud dengan guru profesional gitu? Guru adalah orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membina serta membina siswa. Tugas guru adalah membantu peserta didik untuk mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Jadi banyak yang saya lihat guru-guru zaman sekarang itu gitu. Jadi dia hanya sekitar profesi sebagai guru gitu. Ketika zaman saya dulu gitu, kita seorang guru itu kita kadang lewat dari depan rumah guru itu saja gitu. Kita rasanya sudah ada rasa gimana ya, rasa wah itu rumah guru saya gitu. Sebenarnya saya rasa itu bukan takut, tapi bentuk penghargaan kita terhadap guru. Tapi saat ini yang kita lihat, yang saya lihat sendiri gitu, banyak anak-anak sekarang itu sudah tidak menghargai lagi seorang guru itu seperti apa sih gitu kan. Tapi kembali kepada diri kita sendiri gitu. Kenapa sih perlakuan itu timbul gitu? Apakah kita harus bertanya kepada diri kita sendiri gitu? Apakah kita memang sudah melaksanakan fungsi kita ataupun tugas kita guru tadi gitu? Tugas itu apa? Kita mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam diri siswa. Jadi itu, kita harus kembali bertanya kepada diri kita, apakah Kak Revi.
Halo Kak Revi, masih Sinyal, stay? Coach. Sinyal. Sinyalnya hilang ya. Hilang sinyalnya. Sebentar, saya japri dulu. Nah, ya. Dengar nggak? Ya, oke. Maaf teman-teman di sini anginnya agak kencang gitu. Maaf ya teman-teman semua, anginnya agak kencang di sini. Oke. Tadi kita Lanjut. sudah bincang sedikit tentang apa sih yang disebut dengan guru gitu. Sekarang profesional. Profesional artinya orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Profesional harus memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memiliki pendidikan dan profesi. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, profesional gitu. Jadi, banyak kita temukan guru itu ya udah, saya kan guru, saya ngajar selesai gitu. Jadi, profesional itu dia tidak menjalankan profesinya sesuai dengan keahliannya gitu. Jadi, kalau dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, saya sangat setuju gitu. Kenapa sekarang guru-guru saat ini dituntut dia linearitas dengan jurusannya gitu? Kenapa? Inilah yang ditujukan itu. Inilah maksudnya tujuannya. Bagaimana supaya kita menjadi be a professional teacher gitu. Karena apa? Dulu zaman anak saya ataupun zaman saya lihat gitu. Dia sarjananya sarjana ekonomi. Tiba-tiba ngajar di SE jurusannya bahasa Indonesia. Ya nggak nyambung gitu. Nah, jadi inilah yang dituntut, be a professional. Jadi sesuaikan keahlian kita dengan profesi yang kita jalankan gitu. Jadi jangan hanya sekedar ya saya kan guru ya udahlah anak SD ini gitu. Kayak saya bilang tadi, sarjana ekonomi ngajarnya bahasa Indonesia nggak nyambung gitu. Guru olahraga disuruh ngajarnya seni, ya lari kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut saya sejalan dengan yang dituntut oleh pemerintah bagaimana supaya kita menjadi guru yang profesional gitu. Jadi guru profesional itu pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Oke. Oh, hilang lagi ya. Kak Revi masih stay di situ? Halo Kak Revi. Hilang sudah. Tadi sudah dibahas oleh Kang Siswanto gitu kan bahwa tidak ada anak yang bodoh gitu. Semua anak memiliki kecerdasan masing-masing sesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing juga. Jadi jangan disamakan gitu antara anak yang satu dengan yang lain gitu. Oke, maaf. Selanjutnya where. Di mana seorang guru profesional ditemukan? Nah, kalau saya boleh bertanya sama teman-teman, di mana sih kita bisa menemukan seorang guru yang profesional itu gitu? Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman gitu. Saya coba mengaplikasikan ilmu NLP yang saya dapatkan kemarin dengan Coach Asari gitu. Di mana sih kita bisa menemukan seorang guru yang profesional itu gitu? Jawabannya sebenarnya simpel gitu. Guru profesional itu bisa kita temukan dalam diri kita sendiri gitu kan. Itu bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Ketika apa? Ketika tadi kita bisa memenuhi antara kompetensi kita dengan profesi yang kita tekuni gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari di mana sih gitu, ya udah itu bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Kemudian kapan sih kita bisa disebut sebagai guru profesional gitu? Seorang guru bisa disebut guru profesional ketika guru sudah bisa menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Walaupun zaman sekarang kita tidak terlepas dari IT, semua siswa bisa mengambil belajar itu, sumber belajar itu banyak, bisa dari internet dan segala macam gitu. Tapi tetap kita guru sebagai sumber belajar. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Nah, ini sangat berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Kalau dulu guru itu kita hanya mendengarkan guru di dalam kelas, guru harus lebih banyak berinteraksi. Maksudnya guru lebih banyak berbicara, siswa itu hanya sebagai pendengar gitu. Untuk zaman sekarang tidak.
Halo, Revi ya. Lanjut. Sinyal masih bagus? Jaringannya? Halo? Hilang lagi ya. Kena blokade sinyal. Belum ada sinyal. Memang beliau ini dari Padang Sidempuan, jadi memang agak ini ya, agak kurang bersahabat kalau sinyal di sana. Oke, Kak Revi masih stay? Halo? Oh iya, silakan. Jaringannya kayaknya kurang ini. Ya kurang bersahabat. Oke. Yang kelima adalah guru sebagai demonstrator. Jadi ini maksudnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang kita tuju kepada siswa. Contohnya dalam pembentukan karakter. Jadi itu harus kita demonstrasikan, artinya kita bercontohkan. Jangan cuma kita nyuruh guru itu nak gitu. Kita itu harus begini. Kita harus menghormati guru. Contohnya kita harus begini, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sementara tidak ada aksi nyata dari seorang guru itu gitu. Jadi kita itu harus sebagai demonstrator dulu. Kita harus mendemonstrasikan dulu, memberikan contoh dulu kepada siswa. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Nah, dalam kapasitas pembimbing ini, kita guru ketika memberikan bimbingan kepada siswa, kita jangan pernah menyamakan antara siswa yang A dengan yang lain gitu. Tentunya setiap siswa itu memiliki kemampuan, kepribadian, dan karakter yang berbeda. Itu harus kita pahami dulu ketika kita melakukan pembimbingan kepada siswa kita. Jangan pernah sekalipun membandingkan antara si anak A, B, dan C gitu. Jadi ketika melakukan pembimbingan, pahami dulu. Apa sih, oh si Tony seperti ini, oh si Rika seperti ini. Jangan kita samakan itu. Yang ketujuh adalah guru sebagai motivator. Tentunya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika kita sudah berprofesi seorang guru, kita adalah motivator bagi siswa kita. Ketika kita berbicara di depan kelas, ketika kita bersikap, tampilkanlah bahwa diri kita adalah seorang penyemangat bagi siswa-siswa kita. Tampilkanlah bahwa diri kita bisa seorang Halo ya, Kak Revi, masih stay di situ? Oke, diselesaikan? Saya. Oke. Selanjutnya who. Siapa sih yang disebut dengan guru profesional gitu? 3 hal pokok yang ada pada seorang guru profesional, yaitu yang pertama skill ataupun keterampilan. Nah, jadi skill ataupun keterampilan ini yang saya maksudkan tadi gitu. Kenapa sih kita diminta gitu untuk guru itu supaya lintas dengan jurusannya? Karena apa? Ketika guru memiliki skill yang berbeda dengan apa yang diajarkan, saya yakin pembelajaran itu tidak akan tercapai dengan maksimal gitu. Karena skillnya ibu beda. Kayak saya bilang tadi, kemampuan ibu di bidang seni, sementara ibu disuruh mengajar bahasa Indonesia, otomatis akan jauh berbeda. Dan yakin hasilnya akan tidak tercapai dengan maksimal. Yang kedua adalah knowledge ataupun pengetahuan. Pengetahuan tentunya kalau bagi seorang guru, saya yakin teman-teman semua sudah paham gitu. Knowledge ataupun pengetahuan, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogis, kemudian kompetensi-kompetensi lainnya gitu. Jadi seorang guru itu harus memiliki knowledge yang tersebut tadi. Untuk apa? Untuk menunjang karir kita sebagai guru, supaya kita nanti bisa menuju guru yang profesional. Yang ketiga adalah attitude ataupun sikap. Kalau saya melihat kondisi era yang sekarang 4.0 ini gitu, saya lebih mengutamakan
Ya. Halo? Ya, Kak Revi, jaringannya hilang, Kak. Nggak terdengar nih. Nah, udah balik lagi nih. Ketiga hal ini sangat penting menurut saya untuk dimiliki oleh seorang guru. Ketika kita ingin menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, why? Mengapa penting menjadi guru yang profesional? Yang pertama, guru harus mampu memberikan pengajaran yang terbaik bagi muridnya. Jadi gini, ketika kita menyampaikan materi terhadap siswa gitu kan, jadi bukan hanya materi itu yang harus kita sampaikan, kita harus melihat dulu sih gitu. Mampukah siswa ini menerima pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan kepada siswa gitu. Sehingga apa yang Ibu sampaikan itu menjadi penting buat siswa untuk mendorong semua kreativitas yang ada dalam dirinya yang menghasilkan pertumbuhan karakter yang sangat baik bagi siswa kita. Mengapa penting menjadi guru yang profesional? Yang pertama adalah penghargaan. Sebagai manusia biasa, saya yakin kita semua butuh dihargai. Tentunya itu. Kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia ketika kita bisa dihargai oleh orang lain. Yang kedua, finansial. Gak munafik gitu. Siapa sih yang gak butuh finansial gitu? Seperti saat ini, kalau saya nggak punya kuota. Nah, iya betul. Nggak punya kuota hilang nih jaringan. Oke. Ya, Kak Revi, hilang nih videonya nih. Oke ya. Halo, Kak Revi. Masih stay di situ? Ya, masih stay. Jaringan ini kurang bersahabat kayaknya. Oke. Yang terakhir adalah how. Yang pertama, bagaimana cara menjadi guru yang profesional gitu. Yang pertama adalah niat gitu. Niatkan dulu gitu bahwa profesi saya guru, saya bisa menjadi guru yang profesional. Kemudian niat saya menjadi guru ada saya ingin membagikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu saya. Apapun itu. Artinya yang pertama niat, luruskan dulu niat kita sebagai seorang guru gitu. Yang kedua adalah high motivation ataupun motivasi yang tinggi. Kita harus memiliki motivasi yang tinggi, bagaimana caranya supaya kita menjadi guru yang betul-betul profesional di bidangnya gitu. Yang ketiga adalah belajar tanpa henti. Ini belajar tanpa henti menurut saya sangat penting teman-teman, karena apa? Saya belajar dari Coach Asari, kemudian coach yang lain, ada Coach Bintang, Coach Hasim, banyak teman-teman yang di bidang coaching itu saya lihat mereka tidak pernah berhenti belajar. Sekelas Coach Ashari gitu, masih mau sharing-sharing ilmu dengan kami gitu. Masih mau belajar. Kemarin kami ada materi apa sih pembicara internasional. Buat saya itu satu hal yang patut ditiru gitu. Karena apa gitu? Mereka tidak pernah berhenti untuk belajar. Artinya ketika mendapatkan satu ilmu masih kurang lagi, cari lagi gitu. Jadi itu pun harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru ketika kita ingin menjadi guru yang profesional. Yang keempat adalah panutan ataupun role model gitu. Jadilah guru yang bisa menjadi role model ataupun panutan bagi siswa-siswa kita gitu. Kenapa saya sampaikan demikian gitu? Guru biasanya paling didengar omongannya daripada orang tua gitu. Contohnya anak saya gitu. Ketika saya bilang itu, walaupun yang disampaikan gurunya itu sebenarnya kurang tepat gitu, tapi tetap enggak mak, guru saya bilangnya kayak gini kok gitu. Artinya apa? Guru itu sudah jadi panutan, sudah jadi role model buat siswa. Jadi untuk itu jadilah kita role model ataupun panutan yang baik buat anak-anak kita. Yang kelima adalah fleksibel. Fleksibel ini sangat penting gitu. Kenapa fleksibel itu penting? Ketika kita berhadapan dengan siswa yang berbeda karakter, yang berbeda sifat, yang berbeda latar belakang gitu. Disitulah kita harus memiliki sikap yang fleksibel gitu. Kita harus mampu memahami itu. Kita harus mampu mengetahui sisi baik dan buruk dari seorang anak itu, dan kemudian kita sebagai guru juga harus paham
bagaimana sih kita mengatasi permasalahan yang dihadapi si anak tadi. Itu yang disebut dengan fleksibel gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keenam adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini yang berat kalau menurut saya gitu. Berat apa? Ikhlas memang sangat gampang untuk kita ucapkan. Saya ikhlas kok gitu. Kalau menurut saya orang yang ngomong saya ikhlas kok itu sebenarnya masih 89. Baik, Kak Revi, udah kesimpulan ya? Oke, kita turunkan dulu ini share screen Kak Revi, kita turunin ya, Kak Revi ya. Oke, silakan. Kak Revi masih stay di situ. Teman, saya akan kasih kesimpulannya. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan profesinya yang akan menjadi panutan, serta dedikasi tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana supaya kita bisa mencapai seorang guru yang profesional. Saya sampai detik ini pun tidak akan pernah berhenti untuk belajar bagaimana saya supaya menjadi guru yang profesional. Bisa mengembangkan diri sesuai dengan profesi, kemudian bisa menjadi panutan buat siswa-siswa saya, baik itu di TK, baik itu mahasiswa saya di perguruan tinggi itu. Jadi saya terus belajar bagaimana supaya mencapai ini, be a professional teacher tadi. Kesimpulan yang terakhir adalah semua orang bisa menjadi guru profesional asalkan punya keinginan dan niat yang tinggi dalam mewujudkannya. Apapun itu ceritanya, apapun itu bahasanya, apapun yang kita inginkan, tanpa niat dan keinginan yang tinggi, insya Allah itu tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau kita yakin, usaha, kemudian bekerja keras, saya yakin kita bisa mewujudkan semua. Jadi teman-teman, saya mohon maaf apabila ada penyampaian memang yang kurang pas bagi teman-teman, mungkin kondisi sinyal jadi mungkin suaranya nggak jelas gitu, saya mohon maaf gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Astari yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan saya mohon koreksi yang banyak dari Coach Astari gitu buat saya gitu. Oke. Baik Kak Revi, terima kasih ya. Baik Kak Revi, terima kasih. Mohon diturunkan dulu itunya loh, share screen-nya ya. Halo, Kak Revi. Terima kasih buat teman-teman semua atas kesempatan pagi hari ini sudah bisa mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Revi, luar biasa di tengah pandemi dan di tengah jaringan yang tidak bersahabat. Ketiup angin jadi hilang koneksi wifi-nya. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu pembicara kita dari Jawa Timur. Jadi nanti yang keempat, yang terakhir itu ada Kak Ica dari Sumatera juga, Sumatera Utara. Beliau guru ABK. Tapi yang ketiga ini seorang kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di Jawa Timur. Mas Hasim? Mas Hasim? Di mana Mas Hasim? Mas Hasim? Oh, sorry. Mute-nya dibuka dulu Mas Hasim. Unmute-nya.
Nah, oke. Mas Hasim sudah siap untuk share-nya? Siap. Oke. Nah, beliau ini salah seorang pendidik juga ya, pendidik, guru, kemudian menjadi kepala sekolah, akan men-share materi seperti yang kita share di grup. Untuk memperlancar kegiatan kita, saya persilakan Mas Hasim untuk menyampaikan materinya hari ini. Silakan Mas Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Semoga kita dan keluarga kita diberi kesehatan ya, diberikan Amin, kebaikan untuk dunia dan akhirat, semuanya diberikan. Kita minta kepada Sang Pencipta. Amin. Share screen, Coach. Ya, silakan Mas. Sebentar, sebentar. Dibuka dulu mute-nya. Mas Hasim klik dulu unmute-nya. Oke, udah. Oke, clear. Silakan. Ya. Teman-teman kita mulai ya. Sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Muhammad David Hasim. Saya berjuang untuk Yayasan Pesantren di Nganjuk, ya, Yayasan Pesantren Al-Amin. Monggo mampir ngopi. Gelar akademik, saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian untuk non akademiknya, karena saya suka dengan mengajar ya, maka saya mengambil sertifikasi trainer for in class. Jadi bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar di kelas itu menyenangkan. Jadi kita bisa diterima baik oleh siswa, kita bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik. Di dalam kelas dikombinasikan dengan kegiatan outbound ya. Saya juga mengambil sertifikasi fasilitator for outbound ini dari Independent Trainer Association of Indonesia, ini bersama Coach Asari juga. Matur suwun Coach. Saya juga mengambil gelar hipnotis ya. Dulu ceritanya memang melihat acara The Master di TV, kemudian saya coba, lah kok saya bisa. Saya bingung, saya praktekkan berulang kali, ternyata semakin lama semakin asik sekali dengan pengetahuan tentang hipnosis itu. Jadi saya ada di praktek dulu. Kemudian saya ingin mendalaminya. Saya kemudian ketemu dengan master, mengikuti sertifikasi untuk master dan grandmaster. Ya, saya mengikuti di Naks DNA Institute. NLP, ya, Neuro Linguistic Programming ini saya juga bergabung dengan orang-orang luar biasa di sini mengembangkan untuk human excellence, bagaimana untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik di berbagai bidang ya. Sangat menarik sekali ketika kita mempelajari tentang Neuro Linguistic Programming. Untuk coach. Kemudian profesi saya berprofesi sebagai NLP trainer ya. Di sini menerima beberapa, bisa konsultasi, bisa motivasi, bisa training. Kalau ingin belajar Neuro Linguistic Programming nanti bisa pesan sheet ya. Coaching. Kemudian yang kedua, saya juga termasuk pengusaha ya, pengusaha network marketing ya, dagang.
Yang ketiga, saya guru bahasa Inggris. Jadi memang suka mengajar ya. Kebetulan pas yang dipegang bahasa Inggris, sehingga when I'm in class, so I have to speak in English with my student. Ada Oke. translate-nya nggak tuh? Ya, saya sering memang 100% ketika di kelas berbicara bahasa Inggris, yang saya pakai ya muka saya yang lucu ini. Ya. Translate-nya di bawah, Coach. Saya meyakini bahwa komunikasi saya walaupun 100% bahasa Inggris, siswa saya bisa menerima. Itu saya sangat yakin, saya sangat senang. Ya. Yang keempat, saya termasuk juga praktisi Quranic healing. Ya, ketika saya ngaji, ada dalam satu ayat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada rahmat dan juga obat untuk yang beriman. Ya, dari situ saya sambil ngaji ya. Sambil ngaji bagaimana untuk mengaplikasikan Al-Qur'an. Ya, niatnya untuk ibadah ya. Sambil belajar, terus belajar. Saya punya motonya sebenarnya saya niru ya. Ini moto saya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, ingin kesuksesan dunia, itu ada ilmunya. Petani ada ilmunya, pedagang ada ilmunya, semuanya ada ilmunya, sehingga sebenarnya kita bisa pelajari semuanya. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat pun ada ilmunya. Ketika kita menambah ilmu kita, maka kita akan semakin expert. Ya, waman aradahuma fa'alai bilimi. Kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat, ya yang senang ilmu seperti kata Coach Revi tadi ya, terus belajar ya. Termasuk saya suka sekali dengan belajar. Ini adalah beberapa channel sosial media saya, nanti bisa jenengan ikuti. Ya, ini nomor HP saya, nanti bisa disimpan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita memilih materi Neurolinguistic Programming Application in Learning Process? Kenapa dengan kata-kata application, aplikasi? Karena kita tahu sendiri ya, bahwa kalau kita mendapatkan banyak teori, kita pastinya akan kurang. Ya. Enaknya semuanya itu tidak hanya teori saja, tapi bagaimana plus prakteknya di materi apapun, di mata pembelajaran ya bahasa Inggris misalnya. Kalau hanya mendapatkan teori saja mungkin nilai, tapi kalau prakteknya bagus nanti dapat nilai lebih. Di materi kejuruan misalnya, kalau hanya mendapatkan teori mengenai otomotif misalnya, itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sudah dipraktekkan. Ya. Begitu juga dengan amal ibadah. Amanu wa amilu sholihat. Ternyata amil sholihat juga penting. Amal tidak apa suntek ini kalau dari garis bawah. Oke. Teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengaplikasikan, mempraktekkan neurolinguistic programming di dalam kehidupan ini ya, dari mindset atau dari behavior atau tindakannya. Ya, saya akan mencuplik beberapa saja karena banyak ilmunya ya. Nanti kalau pengen mempelajarinya bisa pesen seat. Promosi lagi ini. Oke. Untuk yang pertama adalah if one person can do something, anyone can learn to do it. Ya, kalau ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu, maka orang lain itu bisa menirukannya. Ya, seperti halnya maksudnya apa? Kita itu bisa
apa yang dilakukan dan yang sangat luar biasa dari pendiri Neurolinguistic Programming ya, Profesor John Grinder dan juga Richard Bandler. Mereka mengemas sedemikian rupa bagaimana cara meniru ya, kalau dulu pada terapi dan juga macam-macamnya kemudian dikembangkan ke ranah yang lain. Nah, di sini intinya bagaimana supaya kita bisa mempelajari seperti menjadi guru profesional. Apakah bisa? Bisa. Ya, semuanya dikemas dengan baik. Tinggal kita bagaimana cara aplikasinya, mempraktekannya. Ya, kita bisa mempelajari bagaimana cara seperti tadi hipnotis ya. Saya bisa hipnotis awal mula karena saya melihat. Kemudian saya mempraktekkan, kemudian saya ambil sertifikasinya, mendalaminya. Nah, jadi semuanya bisa dipelajari. Ilmu jenis apapun, nanti mari kita pelajari dengan baik. Nah, ini tadi saya sudah cerita ya tentang bagaimana saya belajar ya. Dari hipnotis ya, saya dulu belajar hipnotisnya melihat, kemudian saya manggil 4 orang, siapa mau ikut saya nampil, ternyata semuanya bisa bermain dengan saya ini ya karena apa, itu bisa dipelajari. Nanti untuk lebih lanjutnya ini waktunya pendek ya, nanti untuk bagi Anda yang mau sharing pengalaman, ini storytelling ini sering dipakai dalam pendidikan ya, termasuk bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lain. Karena apa, ini nanti bisa share hal-hal positif yang pernah dirasakan, didapatkan, hal-hal inspiratif yang bisa dibagi dengan orang lain. Dan orang lain tersebut bisa meniru, bisa mempelajari, bisa mempraktekkan. Ini salah satu presuposisi dari NLP ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, nanti kalau jenengan ingin menjadi expert, ingin menjadi ahli, mari kita memperbanyak belajar. Setelah belajar, praktek. Karena belajar saja, banyak teori saja, tanpa dipraktekkan ya nanti kurang. Ya, nama kita asah sehingga kita menjadi expert. Oke, selanjutnya ada presuposisi NLP kedua adalah everyone lives in their own unique model of the world. Seseorang hidup itu memiliki dunia masing-masing yang unik. Kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk menjadi ini, menjadi itu, karena mereka unik. Ya, terkadang kita kaget, orang yang kelihatannya biasa-biasa saja kedepannya sukses dalam kehidupan. Karena apa? Ya, mereka memiliki keunikan masing-masing. Ya, kita memfasilitasi mereka untuk berkembang dengan beberapa karakter yang mereka miliki, kemudian dengan beberapa teknik, model, dan lain sebagainya, kita kombinasikan sehingga apa? Proses pembelajaran menjadi menyenangkan, ya, bisa berkembang, ya, seperti itu. Sini saya akan menggambarkan satu artikel yang pernah saya pelajari tentang kecerdasan yang dibawakan oleh Dr. Andes Haji Hasan Basri Alkaf. Ini ya, bisa diperhatikan ceritanya. Di sini kita akan memahami bahwa setiap orang itu memiliki dunia masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk, oh kamu harus jadi ini, harus jadi itu, karena mereka unik. Saya akan bercerita ya. Dongeng, jangan tidur ya. Oke. Saya akan bercerita. Di sini, di sebuah universitas ada profesor. Profesor itu pas pinter gambar ya. Profesor itu menggambar pohon kelapa, ya, pohon kelapanya digambar,
kemudian ada anak kecil di situ, terus ada buah kelapanya jatuh. Anak kecil itu mengambil pena dan juga bukunya, dia menggambar dalam bukunya, kemudian dia menulis garis lurus dari pohon kelapa ke arah kelapanya, kemudian pohonnya, kemudian juga sudut kemiringannya. Ya, dia hitung secara matematika ya tentang gambaran kelapa dan pohon tersebut. Saya mau bertanya, tolong ada yang jawab ya. Anak tersebut cerdas apa tidak? Ada Pak, cerdas apa enggak? Ya, anak itu menggambarkan kejadian tersebut ya dari sisi matematika ya, dari segi sudutnya segitiga itu panjang, lebar dan tinggi. Apakah anak itu cerdas atau tidak? Ada yang menjawab? Bisa di komen saja. Silakan, cerdas apa enggak? Lihat Cerdas. rujukannya. Oke, gimana Mas Hasim? Cerdas. Lah, itu disebut juga, itu namanya adalah kecerdasan akademik. Kadang-kadang teman-teman itu berharap anak-anaknya bagaimana supaya mereka pintar di kelas ranking 1, 2, 3, 4, 5 ya seperti itu, supaya cerdas di bidang akademik. Padahal ya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebenarnya bukan itu saja yang membuat orang berhasil. Kadang-kadang ranking di kelas, ranking 1, 2, 3, dan lain sebagainya, malah di realnya tidak jadi. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan anak, kamu harus pintar di pelajaran ini, padahal dia sangat pusing sekali. Ya, kita pahami apa yang dia ingin kembangkan. Karena apa? Tidak cukup hanya kecerdasan akademik saja. Orang dengan ijazah S1 sekarang yang nganggur, ya tidak mendapatkan pekerjaan, bingung, itu banyak sekali di Indonesia. Dan itu adalah sebenarnya sudah menjalani semua proses, sekolah sudah mendapatkan sertifikat sudah, pintar iya, tapi secara akademik saja kurang. Saya akan melanjutkan cerita saya ya. Ini masih tentang pohon kelapa, kelapanya jatuh ya, buk gitu jatuh, kemudian menggelinding. Ada anak kecil kedua itu kelapanya diambil, dibawa lari ke pasar, ya. Kemudian ditawar-tawarkan, Pak, kelapa Pak masih segar enak ini. Dibeli Pak 20.000 saja. Oh iya, Mas, tak belinya. Ada yang membeli kelapa tersebut. Saya mau tanya Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua, apakah anak itu cerdas apa tidak? Bagaimana? Jawab di komen saja. Halo. Oke. Oh ya. Kecerdasan kedua adalah kecerdasan finansial. Kadang-kadang tidak pintar di pelajaran, tapi justru pintar nyari uang. Ya, ini juga perlu kita support. Ya. Pas di kelas sukanya tidur. Kadang-kadang dia itu juga sulit menerima pelajaran karena memang cara penerimaannya mungkin berbeda ya. Kalau dalam neurolinguistic programming itu kita dipelajari ada beberapa jenis cara penerimaan, ada yang menggunakan visual, memang tipenya mata ya, matanya ketika melihat ilmu pengetahuan dia senang, ada yang auditori, pendengaran, sukanya dengar musik dan lain sebagainya, ada kinestetik dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kadang-kadang kita perlu memahami bahwa ada yang memiliki kecerdasan justru di finansial, nggak begitu pintar, ranking juga tidak, tapi justru berhasil. Ini adalah kecerdasan finansial, perlu kita support, perlu kita arahkan juga. Yang ketiga
pohon kelapa lagi, pohon kelapanya jatuh, buk menggelinding. Ada anak ketiga mengambil kelapa tersebut. Ya, terus kelapa dia bilang gini, loh, kelapanya siapa ini? Kelapanya siapa? Saya ingin mengembalikan pada yang punya. Dia tanya pada orang. Dia tanya pada orang, siapapun ditanya, Pak, ini kelapanya siapa? Oh, Dek, itu kelapanya miliknya Pak Jono, silakan bawa ke sana. Oh iya, Pak. Terus kemudian ke Pak Jono, Pak Jono, ini kelapanya. Ya saya, loh kok kamu kembalikan, kamu makan nggak apa-apa tadi. Enggak, Pak, ini milik jenengan. Lah, itu namanya adalah kecerdasan karakter. Sifatnya bagus, akhlaknya jos. Ya, terkadang nggak begitu pintar, tapi akhlaknya luar biasa. Kadang ada yang berhasil karena memang memiliki akhlak yang bagus. Ya, Kanjeng Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya kita perlu memahami semuanya itu spesial, anak-anak semuanya spesial. Terus yang keempat, ya kelapanya jatuh, buk, menggelinding, ada anak keempat mengambil kelapa tersebut. Dia melihat ada orang tua yang kelelahan, kemudian dikasih, Pak, ini. Ya, dikasih, oh terima kasih, pas Bapak capek, lelah. Ya, ini hubungan yang baik namanya adalah kecerdasan sosial. Kadang-kadang pinter secara uang banyak, tapi secara sosial tidak kenal teman, tidak kenal masyarakat. Ini juga perlu kita arahkan supaya lebih berhubungan sosial dengan baik, dengan masyarakat, dengan semuanya. Karena apa? Untuk sosial juga penting. Teman-teman, ini adalah salah satu teknik dari neurolinguistic programming. Ini bisa kita aplikasikan ya. Sebenarnya sangat banyak sekali kita mau mempelajari tentang ya yang bisa kita, kalau jenengan ingin mengaplikasikan beberapa tekniknya ya monggo ya. Seperti halnya dalam pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik, ada macam-macam itu. Kalau kita mau Mas Hasim, aplikasikan, maka nanti jadi dalam. Mas Hasim, ya kita itu ya. Ini kalau Sip. diterusin jadi workshop nih materinya. Nanti saja kalau mau mengaplikasikan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Kita senang belajar, kita senang mengaplikasikannya ya. Terima kasih ya. Senang kenal dengan jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim. Mas Hasim, nanti slide-nya ini ya, apa namanya, di grup bisa kita share ke teman-teman kalau misalkan berkenan. Jadi teman-teman tadi ada yang tanya, di share nggak link videonya? Ya, nanti di share sama admin. Kemudian di share nggak PPT-nya atau slide-nya? Nanti kita share kalau misalkan pembicara berkenan. Ya, kalau pembicara kalau pembicara tidak berkenan kan admin juga nggak bisa share. Nanti kita kasih tahu di grup gitu. Terima kasih Mas Hasim, ini guru kepala sekolah bahasa Inggris gitu kan. Modalitasnya bukan modalitas cuap-cuap aja, tapi modalitas dari tampangnya ini sangat menjual di depan siswanya. sehingga pengkondisian situasi dan kondisi kelas itu jadi lebih hidup karena ada diferensiasi ya. Ada pembedaan cara mengajar, terutama dari cara mengajar dan modalitas gurunya. Itu poin yang bisa ditangkap dari Mas Hasim. Terima kasih Mas Hasim. Nanti kita akan tanya jawab ya. Kemudian yang terakhir adalah Kak Ica. Nah ini dia, sudah hadir di sini. Kak Ica, tolong dibuka suaranya Kak Ica. Tes dulu suaranya keluar nggak Kak Ica? Tolong di unmute dulu.
Di HP-nya di unmute dulu ya. Nah, itu. Coba tes suaranya keluar. Oh, headsetnya dicabut aja, nggak masuk suaranya. Ya, coba. Nah, ini baru masuk. Oke. Oke. Siap ya? Siap. Oke, ini adalah Kak Ica ya dari Sumatera Utara juga. Share screen-nya dari saya, nanti beliau yang presentasi. Nah, ini sudah disiapkan. Baik, silakan. Kak Ica. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar teman-teman hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Maklum Coach, karena guru TK ya, kena pandemik pada liburnya. Oke, siap. Silakan. Oke, saya ambil judul materi hari ini adalah The Art of Partnership. Oke, saya tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan aja. Biodata saya tentang profil saya. Nama lengkap saya adalah Ica Juria, SPDI. Saya profesi sebagai guru, praktisi PAUD dan praktisi ABK atau IBK, dan konsultan untuk inklusi 5 sekolah di Kota Medan. Dan saya alhamdulillah adalah Ketua AI Autism Awareness Indonesia untuk Sumut. Dan pelatih Diklat Dasar serta training Gurami Kang Deden. Anak saya dua-duanya putri. Alhamdulillah yang si kakak lulus tes tahfiz kemarin ya Coach. Yang kedua cewek juga, ini tahun ini masuk SD. Suami saya bernama Irja Aziz dan kebetulan beliau bertugas di Nanggro Aceh Darussalam. Itu aja Coach. Teman-teman, profil saya. Agenda pembahasan saya yang pertama adalah pengertian The Art of Partnership. Yang kedua, konsep The Art of Partnership 5W plus 1H. Yang ketiga, penyebab dan kegagalan kerjasama. Keempat, teknik membangun kerjasama yang baik. Kelima, treatment yang dilakukan sesama guru. Ya, saya kutip dari Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya saling tolong-menolong dan saling tolong-menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan takwa. Ya, kita lanjutkan. Pengertian The Art of Partnership itu yaitu seni atau cara untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjalin kerjasama yang baik. Karena kita di lapangan ya, terutama saya juga sebagai ketua yayasan di Qurrata A'yun Al-Atfal Kuskoja, alhamdulillah sudah mulai saya terapkan sebaik pulang dari Jogja, belajar tentang NLP ini, saya terapkan ilmu The Art of Partnership ini dengan guru-guru di saya. Karena di lapangan saya lihat dan kepala sekolah baik yayasan tuh mengeluh gitu ya, kok tidak saling-saling lah, tidak ada saling terikatan antara guru dengan satunya atau pendidik dengan tenaga pendidik. Jadi riweh rasanya. Jadi hari ini kita bahas bagaimana supaya nggak riweh gitu ya. Ada terkaitan saling memiliki di lembaga. Oke, ini dia merupakan 5W plus 1H merupakan konsep The Art of Partnership. Yang pertama adalah what. Apa itu? What itu? Setiap guru di lembaga, guru atau pendidik atau tenaga pendidik harus mempunyai
ini konsentrasi pada tujuan akhir atau outcome. Jadi guru itu harus sama gitu ya. Apakah tujuan akhir, apakah outcome lembaga itu atau instansi itu. Oke, yang kedua, who, siapa yang bergabung di partnership ini gitu ya. Siapa aja yang terlibat, yaitu bisa personal ataupun guru. Personal itu di lembaga itu kan ada pendidik dan tenaga pendidik, termasuklah yayasan, termasuklah TU, dan semuanya. Yang ketiga adalah when. Jadi kapan ini bisa dilaksanakan gitu ya, kerjasama ini, yaitu ketika jam kerja dan di luar jam kerja. Misalnya di luar jam kerja ada kegiatan outing, atau ada pelatihan, atau ada seminar. Yang keempat adalah, lanjut ke, well, di mana kerjasama ini bisa terjadi, yaitu di lembaga gitu ya. Karena kita guru, ya pastinya di lembaga yang kita naungin. Why gitu ya? Kenapa ini harus terjalin kerjasama ini antara pendidik, tenaga pendidik dan seluruhnya? Iya, kerjasama itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu karena kita memiliki rekan untuk saling bertukar pikiran. Jadi bukan naksin wahidah ya kan Coach Asari, siapa lu siapa gua gitu kan, tidak. Jadi harus ada saling keterikatan. Nanti materi selanjutnya ada saya jelaskan. Terus lanjut, who, how, bagaimana ini akan terwujud, yaitu sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berjalan dengan cepat dan hasil maksimal. Jadi berjalannya ini ya harus dengan cepat dan maksimal gitu ya, dengan cara kita bersama-sama menjalankannya. Lanjut Coach, kita model kereta api ya Coach. Oke, saya suka jangan dulu cerita enaknya ya. Kalau cerita enaknya, suksesnya itu semua orang sudah tahu lah. Kita lanjut tentang penyebab kegagalan kerjasama, ya, atau kegagalan the art of partnership. Yang pertama yaitu adanya keegoisan guru senior dan guru junior. Ini nggak dimunafikan, hampir rata di lembaga manapun, instansi baik yang sudah mapan ataupun tidak mapan merasa aku senior, aku junior, gitu ya. Nanti harus kita samakan persepsi itu. Tidak ada senior dan junior. Yang kedua adanya persaingan tidak sehat sesama guru, gitu ya. Merasa dia kalau biasanya itu, kalau kita bilang, kalau kami orang Medan bilang gini, Coach, pengadu pengupat gitu ya, sikit-sikit ngadu gitu ya, pengadu pengupat, sikit ngadu aja kerjanya gitu ya, padahal tidak dilihat gitu ya, padahal sama gajinya Coach gitu ya, mungkin yang ngadu pengupat gajinya paling sedikit Coach. Oke, lanjut, next. Yang ketiga adalah ketidakadilan sesama guru, ya, kadang-kadang pemimpin itu mungkin melihat kita bukan dari kinerja, keprofesionalkan kita sebagai guru, tetapi mungkin ada KKN-nya ya Coach ya, teman-teman sekalian, Allahu a'lam bishawab. Itu menurut saya ya. Terus selanjutnya, kurang memberikan informasi sesama guru. Biasanya misalnya di lembaga itu informasi Keptek ngasih tahu satu guru. Tetapi guru yang ini milih-milih itu ya, mana yang dimusuhinya nggak dikasih tahu. Tiba-tiba sudah ada kerja tuh. Yang guru tuh pelangak-pelangak ngapain dah, kena sound, kena panggil, ya kan Coach? Itu katanya sifat manusiawi. Enggak, ya kan? Harus kita sama-sama dibuang gitu ya. Lanjut Coach. Maaf Coach, nyuruh-nyuruh nih. Terima kasih banyak ini untuk Coach Asari ini, banyak mohon, banyak bantu. Yang keenam, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita sebagai guru, apapun dia, namanya tim, harus ada kerjasama. Bila ada salah, jangan nuduh-menuduh. Ya sudah,
kita tanggung bersama, apapun setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Bukan begitu Coach Asari? Lanjut. Ini saya ambil ya, 4 dasar yang harus dimiliki guru dalam satu lembaga. Mungkin tadi sudah dibahas juga dengan teman-teman, saya lebih menekankan lagi. Yang pertama adalah outcome thinking, yaitu guru berpikir dan bertindak berorientasi pada hasil. Jadi saya tekankan lagi, yang pertama setiap guru atau lembaga, kepala sekolah atau yayasan, itu dikumpulin tuh guru-gurunya, tenaga pendidik atau pendidiknya. Samakan satu visi kita gitu ya, bahwasanya apa misi visi setiap lembaga kan berbeda-beda, Coach. Jadi samakan gitu loh. Jadi tidak riwah kata orang Bandung ya. Saya suka bilang riwah. Kalau orang Medan bilang kocar kacir. Oke, lanjut Coach. Yang kedua yaitu sensory activity. Guru dapat memanfaatkan sebuah fungsi indrawi secara maksimal dalam mengamati setiap stimulus dan respon. Jadi kita nggak bisa lagi siapa lu, siapa gua, cuek bebek, nggak nggak peduli atau gimana. Namanya kita bekerja di satu lembaga untuk mencapai outcome yang sama. Ya harus gitu ya, harus peka lah kita bilang. Yang ketiga, behavioral flexibility, yaitu guru harus berperilaku luas, fleksibel dalam upaya meraih outcome, gitu ya. Kita kalau sekarang yaitu guru berkarakter. Kalau kita ya orang Muslim berakhlak, beradab, gitu ya, untuk mencapai outcome thinking setiap lembaga ataupun instansi yang kita dinaungi mereka, gitu ya. Yang keempat adalah building rapport. Guru mempunyai kesadaran patuh untuk membangun unconscious conducive sebagai landasan dalam kegiatan komunikasi interpersonal. Jadi guru itu harus membuka, punya ada hubungan, ikatan, bonding istilahnya ya, bonding antara lembaga, tenaga pendidik dan tenaga pendidik, baik yayasan, kepala sekolah ya. Jadi harus dapat tuh kesadaran bahwasanya kita terkait gitu ya, saling membutuhkan. Kalau ilmu biologinya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling saling kerjasama yang baik. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pembicara kita hari ini yang telah memaparkan materinya, gitu kan. Ada yang dari perspektif tadi, ada yang nanya tuh. Ada pertanyaan, ada gitu kan, di ruang chat ada. Hubungannya di mana sih NLP dengan teaching? Oh, banyak sekali hubungannya. Saya punya sebuah jurnal penelitian, hasil penelitian salah seorang tokoh NLP, namanya itu Michael Grinder, adiknya John Grinder, seorang profesor pendidikan di Inggris, bekerja sama dengan universitas di Inggris, itu Harvard ya, dengan Harvard melakukan kerjasama, jadi melakukan sebuah penelitian tindakan kelas di Inggris yang meng-cross-check apakah ada perubahan seorang guru yang telah di training NLP dengan yang tidak. Ternyata hasilnya adalah 90% guru yang telah di training NLP mengalami perubahan cara mengajar dan cara mengelola tindakan kelasnya di Inggris. Itu ada jurnalnya. Jurnal penelitiannya ada. Kemudian tokohnya juga ada, buku referensinya ada, namanya NLP for Teaching. Jadi bagaimana menerapkan NLP di kelas
melakukan pengajaran, pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi hari ini dari semua pemateri sebenarnya para pemateri ini sudah expert di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan sudah expert yang kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan yang kita pelajari yaitu Neuro-Linguistic Programming, sehingga jadilah materi atau insight-insight yang tadi disampaikan oleh mereka. Tadi ada Kang Sis, dosen dari salah satu universitas di Jawa Barat, Purwakarta tepatnya. Dia telah menyampaikan bahwa untuk mengelola kelas salah satu hal yang penting yaitu mengidentifikasi karakter siswa. Kemudian ada Kak Revi tadi, selain mengidentifikasi siswa, maka Kak Revi menyampaikan bahwa kita sebagai guru itu harus profesional, baik di dalam ataupun di luar lembaga. Yang ketiga, ada Mas Hasim, itu menyampaikan bahwa mindset seorang guru, tadi itu mindset seorang guru, kemudian pola pikir seorang guru, mestilah terbuka. Mestilah terbuka. Indikatornya sangat mudah tadi, memahami setiap gerak-gerik siswa dalam sebuah peristiwa. Tadi kasus pohon kelapa ya, tidak semua murid berpandangan sama bahwa pohon kelapa jatuh buahnya, kemudian ada yang jualan ke pasar, terus ada yang mulangin ke orang yang punyanya, itu ada berbagai kisahnya di situ. Nah, itu kita pahami apa cara berpikir siswanya. Nah, yang keempat, Kak Ica, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pola komunikasi guru dengan sesama guru. Di mana? Di dalam sebuah lembaga atau institusi pendidikan sekolah terutama. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara membangun kesamaan? Terus tadi ada membangun kesamaan, membangun tujuan yang jelas, bagaimana caranya, apa segala macamnya itu telah disampaikan. Baiklah, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan. Saya ini saja ya, saya share. Apakah bisa bertanya? Mau bertanya kepada Coach Hasim dan Siswanto. Oke, teman-teman silakan aja. Kalau mau bertanya silakan tulis di chat. Kemudian kalau misalkan mau video call atau ditampilkan di screen Zoom itu juga bisa. Tinggal masuk, nanti kita aktifkan, teman-teman bisa tanya. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih. Mas Farhan, kita bukan bahas hypnotising, tapi bahas NLP for Teacher ya. NLP for Teacher. Oh, karena mau melakukan penelitian. Nanti saya kasih jurnal internasional. Jangan buku Indonesia, jurnal internasional ada. Jurnal internasional tentang NLP for Teaching, NLP for Teacher itu, atau NLP for Learning. Itu lebih enak dibaca. Pakai bahasa Inggris, nanti minta bantuan sama Mas Hasil terjemahin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman semua pembicara nih. Sebentar, saya scrap dulu pertanyaannya. Ini dia, NLP. Oke. Kalau yang berbentuk pertanyaan itu ada 2 ya. Ada 2, saya tidak akan sebutkan berasal dari siapa. Jadi nanti saya tulis di whiteboard biar teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada 2 pertanyaan yang baru masuk nih. Nah, ini pertanyaannya para coach sudah di ini ya. Yang pertama, izin bertanya, siapa saja? Oke. Untuk step-step proses NLP perlu kita lakukan ketika mengajar di kelas bagaimana? Mohon disertai contoh kegiatannya. Nah, ini cocok untuk Mas Hasim dan Coach Hasim dan Coach Siswanto nih tadi. Kalau Kang Siswanto ini tadi identifikasi siswa dan cara mengelola siswa di dalam kelas. Kemudian tadi tuh yang terakhir perceptual position Mas Hasim itu sangat cocok tuh. Nah, poin kedua kaitannya dengan
teaching contoh aplikatif. Dua-duanya tentang aplikasi. Silakan. Mau siapa dulu? Mas Hasim apa Kang Siswanto? Mas Hasim dulu. Mas Hasim dulu. Oke, Mas Hasim. Silakan Mas Hasim. Yang tadi tentang presuposisi itu. Nah, itu jadi pertanyaan nih. Silakan dipraktekkan. Silakan Mas. Oke, suaranya belum keluar, Mas Hasim. Oke, sudah siap nih. Oke, silakan Mas. Pertanyaannya tadi tolong di. Oke, pertanyaannya step-step atau langkah-langkah proses NLP yang perlu kita lakukan ketika mengajar di kelas bagaimana? Berikan contohnya. Contohnya baik dalam teaching maupun secara khusus nih proses pembelajaran bahasa Inggris. Itu gimana? Kalau dalam neurolinguistic programming ini yang paling penting yang pertama itu kita memahami dulu ya bagaimana apa namanya pertama ada tujuan kita apa, tapi di dalam prosesnya itu ada mindset yang benar ditambah dengan behavior atau tindakan. Jadi awalnya kita mempelajari dulu tentang seperti presuposisi tadi, ya misalnya setiap orang itu memiliki dunia masing-masing. Kita pahami dulu dari mindset cara berpikir kita rubah dulu untuk menjadi lebih bagus. Tentunya nanti ada beberapa presuposisi atau beberapa kaidah-kaidah yang bisa kita pahami dulu kemudian kita praktekkan. Yang kedua dari sisi tindakan behavior apa teknik memiliki dekatnya pelajaran itu kemudian baru jadi di pas jadinya batas ya tentang Oke, Mas Hasim hilang nih videonya nih. Suaranya putus-putus. Oke. Oh, hilang betulan. Oke, Mas Kang Siswanto gimana Kang? Ini pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya langkah-langkah proses NLP yang perlu kita lakukan ketika mengajar di kelas. Mohon disertai contohnya. Nah, jadi teman-teman ini tadi belum melihat contohnya gitu. Contohnya sih kayak apa gitu supaya teman-teman bisa. Silakan. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Jadi saya tidak ingin terjebak pada workshop nih, Coach. Kalau memang step by step, nantinya malah ke workshop karena memang sangat detail. Tapi saya ingin mencoba menjawab kaitannya dengan materi yang saya sampaikan mengenai kepribadian siswa. Jadi yang paling terpenting dalam NLP itu adalah bagaimana kita mampu mengoptimalkan sumber indera dari siswa. Di NLP kita mengenal tentang VAK, V-A-K, itu visual, auditory, dan kinestetik. Bahwa ada siswa yang kecenderungannya lebih ke visual. Maka dalam menghadapi siswa ini, kita harus lebih mengutamakan body language.
Jadi tidak terlalu menekankan pada suara, tapi bagaimana kita body language ini jalan. Kemudian itu visual, kemudian auditory, yakni pendengaran. Ada siswa yang dominan pada pendengarannya, maka penjelasan kita, suara kita harus jelas, atau nonverbalnya itu harus jelas, verbalnya juga harus jelas. Dan kinestetik lebih kepada bagaimana siswa bagaimana dia merasakan pada saat dia melakukan pembelajaran. Saya kira ini lebih terlalu umum memang, tidak terlalu detail. Tapi dari sini, dari VAK, sumber indera yang dimiliki oleh siswa, dan tentu kita tidak tahu satu-satunya siswa ini lebih cenderung mana, maka dari itu kita harus menggunakan seluruh sumber daya itu. Suara kita harus jelas, kita harus membuat kelas ini nyaman, kita harus menggunakan body language yang tepat. Saya kira untuk detailnya nanti diadakan lagi aja workshop. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sis. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Kak Ica dan Kak Revi terkait dengan pertanyaan dari teman kita. Ya. Kalau saya begini Coach, ini tambahannya Coach, karena saya juga di bidang ini ya. Jadi benar yang dibilang Coach Siswanto, banyak visual, audio, kinestetik. Kebanyakan memang guru kurang paham gitu ya. Ini anak modelnya yang mana gitu ya. Betul kata Siswanto juga, ya seluruhnya harus guru itu secara kapah untuk bisa ketertarikan anak yang tiga ini. Kalau saya begini, ini ngasih contoh. Misalnya anak kinestetik itu ditandai anak yang senang bergerak dia. Jadi saran saya sebagai guru, bila dia model belajarnya kinestetik, dikasih dulu dia gerakan. Makanya kalau kami di PAUD, sebenarnya bukan PAUD aja ya, siapa aja kita, cobalah lihat kalau ikutin seminar atau pelatihan kan happy tuh ya, paling senang tuh. Jadi buat gerakan dulu tuh anak kinestetiknya semua. Sudah dapat gerakan seperti dia. Jadi kalau anak kinestetik, kalau dia diam berarti dia tidak mendengarkan kita. Tapi kalau dia bergerak, dia misalnya megang kertas atau megang bajunya atau gerak-geraklah badannya, berarti dia mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jadi kasih dia waktu untuk bergerak. Asal kita buat SOP-nya, asal tidak mengganggu teman. Satu. Yang kedua, bila kita memberi informasi kepada anak kinestetik, kita harus menyentuh, ada rasa. Bukan dipukul ya, Coach Asari, teman-teman ya. Maksudnya ada gerakan itu. Sayang, nanti di rumah buat PR ya, dikerjakan bagus. Itu ini treatmentnya ya, kalau saya lari ke treatmentnya. Kebetulan saya juga terapi. Jadi itu kalau menurut saya gitu. Menurut saya yang untuk kinestetik seperti itu. Jadi kalau untuk anak audio, anak kinestetik, bila orang tua atau guru manggil dia, kita suara sudah pakai loudspeaker besar pun, dia itu nggak begitu mundeng, harus 5-4. Jadi jalan satu-satunya apa? Memang kita datangin. Kita kasih dia gerakan. Itulah dia treatmentnya. Gitu sih menurut saya itu. Karena saya bagian terapi, jadi itu ya Coach. Baik, terima kasih Kak Ica. Jadi memang mentreatment siswa itu ada caranya ya, terutama pertama kita mesti identifikasi dulu, ini siswa karakternya apa, visual, auditory, apa kinestetik. Nah, guru jangan terjebak artinya kalau misalkan gurunya tipenya visual, dia ngomong tentang visual terus, nanti siswanya yang auditory, yang kinestetik nggak kegarap. Nah, jadi guru itu be profesional, betul kata Kak Revi tadi, bahwa kita itu harus profesional di dalam kelas, harus bisa mengapresiasi semua gaya belajar di dalam kelas gitu, siswa gitu. Ya, kenapa saya bisa ngomong begini? Ya, saya
alhamdulillah punya pengalaman ngajar 7 tahun. Pengalaman ngajar 7 tahun di TK enggak, di SD pernah, di SD sampai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian di SMP juga pernah saya bagian wakil kepala sekolah bagian ekstrakurikuler, kemudian SMA guru kelas, kemudian di kampus juga pernah ngajar sampai posisi sekretaris program studi. Tapi 2015 saya off dari dunia mengajar formal. Nah, Kang Siswanto itu sekarang yang terusin. Ya, 2015 saya fokus bisnis, fokus training 2015 sampai 2020 ini. Saya senang sekali ketemu sama teman-teman pengajar terutama, apalagi alumni. Ini perlu teman-teman peserta ketahui bahwa yang menjadi pembicara kita hari ini merupakan jebolan dari NLP Premium batch kedua pada saat di Purwokerto bulan 3 ya, bulan 3 yang lalu. Para pendidik, makanya saya minta teman-teman jebolan NLP Premium ini untuk menyampaikan materi NLP for Teaching, NLP for Teacher. Itu sangat berdampak sekali ya. Memang jurnal yang internasionalnya itu mengatakan bahwa ada perbedaan cara mengajar. Bagi guru yang belum pernah ikutan NLP dengan guru yang sudah pernah ikut NLP. Itu beda. Tadi kan sangat berbeda ya. Terutama dalam mengelola proses belajar mengajar. Tadi ada yang nanya referensinya apa sih? Referensi yang bagus. Kalau saya sih saran, memang di Indonesia itu belum ada yang nulis serius ya tentang NLP for Teacher. Jadi teman-teman kalau misalkan di internasional itu udah banyak yang nulis. Ini beberapa buku yang high recommended untuk teman-teman miliki. Ada NLP for Teacher, terus ada NLP for Teacher Total Quality Teaching Skill, ada Handbook for Teacher Using NLP. Ini beberapa buku yang belum masuk ke Indonesia. Teman-teman kalau yang mau melakukan penelitian atau yang mau referensinya agak berbeda dengan yang ada di Indonesia, itu bisa ke situ. Baik, teman-teman ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ya memang tidak akan pernah puas ya, kalau Zoominar hanya sekitar 2-3 jam dengan peserta yang begitu banyak, dengan pembicara yang banyak. Mungkin kita akan sambut atau kita akan bikin lagi program-program yang semacam ini ke depannya. Oke, untuk para pembicara nanti slide PPT-nya boleh ke-adminkan dulu, nanti admin akan mereview mana yang kira-kira bagus buat dibagikan kepada peserta. Link YouTube juga akan kita berikan di grup. Begitu. Terima kasih ya teman-teman semua atas partisipasinya siang ini. Record akan kita berikan di grup. Ya, terima kasih atas partisipasinya, kesempatannya telah menggunakan ini di waktu yang sangat berharga teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan juga semua pembicara mengucapkan terima kasih. Kayaknya itu, Coach. Udah cukup Pak. Ya. Ya, cukup, Coach. Jam 12 dah. Kita cukupkan sekian ya. Kalau panjang berarti workshop ini kita. Kita bertemu di lain kesempatan. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum. Ibu Waalaikumsalam. Bibi, Mas Asari. Ya, Terima kasih. silakan. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. live dulu ya, Coach. Yo. Kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Makasih semuanya. Sama-sama, Pak. Ada 50 alat balai. Ini pesertanya luar biasa nih Coach, dari se-Indonesia ini Coach. Iya. Iya, terima kasih. Dari ujung Sumatera sampai ujung ada Kalimantan. Silakan teman-teman yang mau live, para peserta boleh live ya. Mas Ahmad Asyari Ashar, kapan ya sertifikatnya dikirim? Siapa nih? Oh, saya Hendrik. Oh ya, nanti di grup Mas ada ya. Oh gitu. Langsung di email ya? Iya, betul. Oh ya. Oke. Tunggu. Yuk. Si. Sama-sama. Lain kali sinyalnya yang bagus ya. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Makasih Mas Azhari, saya pamit dulu ya. Ya, sama-sama Pak.